Yang ketiga Sang Petirtan, seorang Eka Jati, seorang Dwi Jati selalu menyatukan, menyucikan badan secara lahir dan batin kita di sini. Itulah sebabnya kelebihan-kelebihan seorang Dwi Jati misalnya yang disebut Siwa Sakala ini benar-benar kita menjaga kesucian itu. Dan syarat yang keempat ini adalah penadahan upadesa, menyampaikan pesan-pesan dharma itu dengan baik. Ini satu hal yang luar biasa kalau kita berbicara mantra-mantra itu mempunyai makna yang berkah, yang sakral, yang suci. Itu adalah tergantung juga dari oknum daripada sang yang disucikan itu. Kita sangat kagum, kita sangat bangga, kita sangat bersyukur sekali melihat kesucian-kesucian para maharsi kita. Misalnya Baradwaja, Yamageni, Wiswamitra, Wasita, Kritap, Aptrip, Markandia, Narada, Durwasa, sampai kepada Empu Ketek, Empu Bahula, Empu Panuluk, Empu Agni Jaya, Empu Kuturan, sampai dan yang Dewi Jendra. Semua itu melaksanakan dan memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran ini. Sehingga mantra-mantranya itu sangat mujizat. Satu contoh, saya menyampaikan tentang apa yang dialami Resi Parasara misalnya. Pada saat dia berjalan-jalan akan melewati Sungai Yamuna. Maka pada saat itu dia menemukan seorang wanita yang sangat cantik dengan paras ayu dan kata-katanya yang lemah lembut. Tetapi sayang sekali baunya sangat amis. Dia anak seorang nelayan. Maka daripada itu dia tidak sepantasnya mengambil pekerjaan itu. Mengantarkan, mendayung, rakit, menyeberangkan orang-orang yang lewat. Pada saat itu, Resi Parasara ini naik di sana dan terjadilah dialog. Kenapa wanita ayu seperti dirimu mengambil pekerjaan semacam ini? Dia Satyawati pada waktu itu menjawabnya, aku mengalami, yaitu bauku sangat amis dan sangat mengganggu aktivitas orang-orang. Karena itu aku mengambil pekerjaan ini. Aku melakukan sewanam dengan hempasan angin di Sungai Yamuna ini, itu akan berkurang. Inilah akan aku lakukan. Maka dengan kasihnya pada saat itu Resi Parasara, dengan mantranya yang sangat mujizat, dia hanya mengambil air dengan mengucapkan mantra dan menaruh toreh, yaitu rerajahan, dan memberinya kepada dia Satyawati. Bau itu lenyap begitu saja. Ini sulingih-sulingih atau manggala upacara di zaman sekarang ini sangat diperlukan juga sesuai dengan tuntunan Weda itu. Agar mantra-mantra yang diucapkan itu bagaikan manik sekecap. Bagaimana caranya? Agar Sang Hyang Haji Saraswati sebagai penurun ilmu pengetahuan itu, termasuk juga Weda di sana, memberikan kedahsyatan pada tungtunging lidah. Maka daripada itu benar-benar kita laksanakan kewajiban kita sebagai Trikaya Parisuda yang begitu mantap, melaksanakan yama-niyama berata yang begitu mantap, dan mengadakan sesuai dengan sabdanya yang tadi, Sang Satyawadi, Sang Apta, Sang Patirtan, dan penadahan upadesa. Rupanya di zaman ini sangat perlu juga penadahan upadesa itu dilakukan. Karena itu sesuai dengan anjuran Dharma. Di dalam Rigveda Mandala 10 Sukta 71 mantra 11 jelas dikatakan, kita baca sloka, baca mantra, kidungkan kidung-kidung suci, sampaikan mantra itu, pengetahuan suci itu, dan berikan penjelasan-penjelasan kepada umat. Maka daripada ini didukung di dalam sastra,
Misalnya di dalam Yajurveda, Mandala 26 mantra 2, Yatenam Kalyanam Brahmanya Byam Sudraya Casuyaya Naraca. Weda itu harus disampaikan kepada orang yang mempunyai profesi sebagai Brahmana, Kesatria, Waisya, Sudra, orang asing sekalipun. Oleh sebab itu, sepanjang itu sesuai dengan tuntunan Dharma, maka sebaiknya para Eka Jati Dwi Jati ini juga mampu menerangkan upacara upakara yang dilakukan itu, maknanya untuk apa, nilainya bagaimana, itu perlu disampaikan. Itu bukan ajawera, artinya teori kita lakukan, praktik kita lakukan, dengan pemahaman penghayatan yang benar-benar terjadi, maka itu akan lebih baik. Beda dengan jenana rahasyam. Ada memang mantra-mantra yang tidak perlu kita sampaikan, yang disebut jenana rahasyam. Itu hanya orang-orang tertentu saja. Ya, tetapi untuk membuka wawasan umat, sudah saatnya umat mengetahui apa yang dia lakukan, gunanya untuk apa, sehingga benar-benar kita itu meraih sesuai dengan tujuan moksartam jagatite yaitu dharma itu, bahagia di dunia ini dan juga bahagia di akhirat itu. Pemirsa Bali TV yang budiman, setelah yang ketiga mantra, dan juga saya ingatkan kepada umat kita seluruhnya, terutama Hindu, kita melakukan daksina atau upah itu. Mengapa? Kalau kita sang yajamana punya upacara, melakukan upakara itu tidak mempersembahkan daksina, maka keinginan, niat, pahala itu akan kembali kepada yang muput atau manggala upacara itu. Maka sia-sialah kita melakukan upacara. Saya berikan satu contoh. Ini kisah terjadi di masa lalu, juga selesai dengan perang Bratayuda di India itu. Bumi itu dikatakan letih, maka perlu adanya upacara upakara yang di sana dikenal dengan upacara Aswamedha. Maka pada saat itu, di sini avatar Dewa Wisnu menyampaikan kepada Yudhistira agar melaksanakan itu dan dipuput, diselesaikan oleh pendeta yang dari gunung. Pada saat itulah Yudhistira memerintahkan patihnya untuk pedek, untuk tangkil, untuk memberitahu bahwa pendeta itu diberikan kehormatan untuk menyelesaikan upacara upakara di Indraprastha itu. Apa yang terjadi? Pada saat itu, pendeta itu berkata, sampaikan terima kasih kepada Tuanmu Raja. Lain kali mungkin aku dapat melakukan hal ini. Maka betapa terkejutnya patih itu. Maka kembalilah patih melaporkan kepada Yudhistira. Yudhistira pun melaporkan kepada Awatara Wisnu. Dia berkata, Tuanku, pendeta dari gunung itu dia tidak mau memuput pada kesempatan ini. Mungkin lain kali. Pada saat itulah terjadi dialog. Siapa yang kau utus ke sana? Aku mengutus patih di dalam pelaksanaan upacara upakara. Atas nama dirimu di sini, setidak-tidaknya yang menjemput orang yang dipandang suci itu adalah minimal permaisurimu kalau kamu tidak sempat. Akhirnya disuruhlah pada saat itu Drupadi ke tengah hutan dan ternyata pendeta itu mau muputnya. Setelah sampai di kerajaan itu dipersilahkan untuk muput, maka pada saat itu Awatara Wisnu memberikan satu petunjuk. Upacara upakaramu ini dipandang berhasil apabila ada turun hujan, apabila ada suara genta, apabila ada taburan bunga dari angkasa, maka yadnyamu ini adalah sangat sukses. Sudah sangat lama pendeta itu mengelontarkan mantra-mantranya yang luar biasa, tapi belum juga
ada turun hujan rintik seperti itu. Tidak ada juga taburan bunga yang turun, apalagi suara genta. Maka pada saat itu, dia berkata, wahai Tuanku, mantra-mantra pendeta ini hampir habis. Tetapi kenapa ciri-ciri itu belum muncul? Disitulah Awatara Wisnu mengatakan, coba dicek, apakah sudah ada daksina di harapan para pendeta itu atau tidak? Setelah dicek, ternyata tidak ada daksina. Maka daripada itu, bergegas membuat daksina dan mempertaruhkan, menaruh di depan pendeta. Begitu ditaruh yang namanya daksina itu, barulah ciri-ciri itu turun. Nah, pemirsa Bali TV yang budiman, jangan sekali-kali kita menganggap remeh persembahan, memberikan persembahan kepada yang muput. Karena itu syarat utama. Apabila kita tidak memberikan persembahan, upah atau daksina itu, maka semua pahala itu akan larinya ke yang muput. Oleh sebab itulah sebabnya juga dianjurkan dalam sastra, yang muput pun tidak butuh, artinya tidak pamerih. Jangan memikirkan upah, jangan hanya berpikiran tentang daksina itu. Sebab Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa. Itulah sebabnya kalau ada yang muput tidak marah dan sebagainya, itu dia menganuti sastra Weda dengan baik. Pemirsa Bali TV yang budiman, di sini kita selaku sang yajemane, kita jangan pelit, kita jangan kikir. Bukankah Brahman bersabda di dalam Regweda Mandala 1 Sukta 125 mantra 7? Apra nartam abi samyantu sokah. Orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang demit itu, maka pada akhirnya dia akan menemukan satu bentuk penderitaan. Pada akhirnya menemukan yaitu kesengsaraan. Maka daripada itu, di dalam upacara upakara yang dipandang satwik itu, daksina juga mempunyai peranan yang sangat penting. Pemirsa Bali TV yang budiman, yang berikutnya juga anasewa. Anasewa ini artinya kita itu di dalam melaksanakan upacara upakara, kita mengundang orang yang mempunyai kapasitas, yang mempunyai wewenang. Di situ kita harus hormati benar. Semestinya kita harus menjamu mereka. Setidak-tidaknya sekedar snack atau air putih itu ada. Apalagi kita itu memberikan jamuan makan, walaupun itu seadanya. Kenapa hal itu harus kita perhatikan? Disitulah di dalam Isa Upanishad itu dijelaskan Acarya Dewa Bawa. Acarya atau guru-guru suci atau sulinggih apapun, Eka Jati, Dwi Jati itu adalah penjelmaan para dewa yang turun ke dunia untuk menyelamatkan kita dari malapetaka ini. Maka daripada mengacu kepada itu, jangan kita butuh istilahnya pada saat diperlukan aja. Saya hanya menyampaikan kepada umat, masih banyak ibaratkan pemangku ataupun seluinggih itu dipandang sebagai tat ubahnya, dipandang sebagai payung. Pada saat musim hujan, semua memerlukan payung. Tetapi begitu musim hujan berganti kemarau, dia dilempar begitu saja. Artinya perhatiannya sangat kurang. Padahal payung itu akan melindungi tatkala kita kehujanan. Begitu juga kita menjadikan Sang Eka Jati, Dwi Jati sebagai garda terdepan, di samping Eka Jati, Dwi Jati menjaga kesucian dirinya, dan juga kita selaku umat untuk menghormati, untuk menghargai, dan kita jangan hanya memerlukan tatkala ibaratkan payung di musim hujan itu saja. Dan juga tamu-tamu undangan itu disebut Jotiti Dewa Bawa.
Kamu itu pun dipandang sebagai penjelmaan dewa. Maka daripada itu kita perlakukan dengan baik. Itulah tuntunan kita di dalam melakukan upacara upakara itu. Yang berikut, yang terakhir ini saya sampaikan kepada kita semua, itu adalah Nasmita ini kita dalam melakukan upacara upakara itu jangan jor-joran. Jangan kita sampai cari hutang. Jangan kita sampai memiskinkan diri kalau memang tidak mampu. Atau sebaliknya, jangan juga yang miskin berlagak kaya, yang kaya berlagak miskin. Ini sama hukumnya. Oleh sebab itu, sesuaikan dengan kemampuan kita. Sepanjang sesuai dengan runtutan dan tuntutan sastra itu, petunjuk-petunjuk sastra itu, mari kita pertimbangkan dengan akal sehat. Maka daripada itulah, sepanjang dia tidak bertentangan dengan sastra Wadin yang merujuk kepada sumber-sumber hukum Hindu, itu tidak masalah. Dan kita cermati dalam Budi Wadin secara logika, secara akal sehat, supaya benar-benar kita amati dengan baik. Itu semua itu tergolong satu hikayatnya. Pemirsa Bali TV yang budiman dimanapun berada, dapat saya simpulkan, yaitu sesuai dengan sabdanya, Adya 17 Sloka 11 itu, apalan ka Sibiryadnya Widi Drestu ya i jayati yastaiwam eweti mana sama daya sasatuika. Apabila kita melakukan upacara upakara, terutama pancayatnya ini, kita pandang sebagai tugas dan kewajiban kita, itulah utama. Jadi, syarat-syarat dikatakan utama itu tidak hanya dinilai dari megah, besar, wah, serba wah, itu tidak. Tetapi adanya serada bakti, yaitu keyakinan kita yang mantap, adanya lasarya, ketulus ikhlasan kita, adanya petunjuk sastra sesuai dengan tuntunan yang terungkap, terucap di dalam pustaka suci, adanya mantra-mantra suci, kidung-kidung suci, adanya persembahan, dan di sana paling tidak ada daksina juga sebagai penghormatan, dan juga adanya jamuan walaupun sekedar air putih, dan juga tidak jor-joran. Oleh sebab itu menyikapi perkembangan ini, kenapa saya perlu kita sampaikan, bukannya yang besar saja yang dikatakan utama, ada satu kisah cerita yang sangat menarik. Tatkala ada upacara besar di satu kerajaan, semua mengatakan heran, semua mengatakan serba wah, inilah yang paling hebat dan dahsyat. Tetapi di tengah-tengah kerumunan yang membicarakan itu, ada tikus lewat yang berbulu emas pada saat itu. Tikus itu berkata, bukannya yang serba kelihatan mewah tanpa dasar itu yang dikatakan utama. Tetapi tidak ada yang mengalahkan upacara upakara yang dilakukan oleh Brahmana yang sangat miskin ekonomi, tapi dengan dia keyakinannya yang kuat, dengan keikhlasannya yang luar biasa, mantra yang sangat sederhana melalui doa-doanya itu, dia tidak jor-joran, dia penuh ikhlas, dia itu begitu memungut jagung, lalu dia persembahkan terlebih dahulu. Tapi selesai itu, perasaan itu dia mau makan, nikmati, tiba-tiba ada orang yang kurus kering mengaku lapar, maka dia rela memberikan yang dia makan itu. Selesai itu, maka hilang tikus itu dan munculnya sabda dari angkasa. Sesungguhnya inilah yang dikatakan upacara upakara yang utama. Nah, oleh sebab itu saya menyampaikan hal ini dengan penuh filosofis. Kita bersemangat untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu dengan mengikuti sastra-sastra yang terungkap di dalam pustaka suci Weda kita.
Pemirsa Bali TV yang budiman, dimanapun berada, melalui pencerahan ini, semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Semoga ini bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Saya mengakhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.